Halo, selamat pagi grade 12. Selamat memulai untuk hari Selasa ini. Kita akan memulainya dengan morning devotion dengan judul Iman dan Kesetiaan dari Ayub 2. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu kami boleh bangun di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh memberkati kami ya Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami semakin menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Anak-anakku sekalian, kita akan sama-sama untuk mendengarkan dari Ayub 2 ini. Miss Uli akan memutarkan videonya. Mari kita dengarkan. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit." Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk, dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teeman, dan Bildad orang Suah, serta Sowar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring.
Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, dari video yang sudah kita lihat, kita akan coba untuk melihat bagian firman Tuhan ini apa yang dapat kita simpulkan. Oke, kita mulai dengan biografi Ayub. Ayub adalah seorang yang tinggal di negeri Uz, salah satu negeri yang tidak ada penjelasan gitu ya. Tetapi di pasal yang pertama kemarin, di ayatnya yang kedua dijelaskan bahwa negeri Uz itu adalah suatu negara atau suatu daerah yang ada di daerah timur. Allah memberkati Ayub dengan 10 anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, memiliki harta yang banyak dalam hidupnya. Lalu di pasalnya yang pertama kemarin, dia telah kehilangan seluruh harta kekayaannya beserta ke-10 anaknya melalui serangan musuh dan bencana alam yang datang secara tiba-tiba. Baiklah, kita akan mulai. Mengapa selalu jatuh bangunnya seseorang dihubungkan dengan kekayaan? Oke, sekarang kita mau lihat dari sisi kesetiaan. Fenomena yang terjadi saat ini ya, yang trending topik. Seseorang berkata semua orang bisa memberikan cinta, tetapi tidak semua orang bisa memberikan kesetiaan, gitu ya. Ya, saat ini yang sedang trending topik adalah layangan putus. Makna kesetiaan dalam sebuah relasi saat ini semakin dipertanyakan, karena makin banyak orang-orang yang sudah menikah tapi melakukan yang namanya perselingkuhan. Nah, hal ini sangat berhubungan dengan kesetiaan yang dilakukan oleh Ayub. Pertanyaannya Miss Uli, apakah saat ini kalian telah melakukan yang namanya kesetiaan? Ya, selain kekayaan, apakah kalian juga melakukan kesetiaan di dalam relasi kalian, baik kepada orang-orang di sekitar dan juga kepada Tuhan? Pencobaan yang dialami Ayub di pasalnya yang kedua. Kalau kita lihat ya, pencobaan yang dialami Ayub itu menunjukkan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat saleh. Ada 4 sifat yang dimiliki Ayub. Yang pertama jujur, taat, kesalehan, dan juga menjauhi kejahatan. Itu di pasalnya yang pertama. Nah, di pasal yang pertama juga dijelaskan apabila pesta berlalu, Ayub memanggil dan menguduskan serta mempersembahkan korban bakaran. Ketika anaknya berpesta, dia malah memberikan korban bakaran. Sedangkan kita tahu di cerita Alkitab yang memberikan korban bakaran itu adalah dirinya sendiri. Misalnya nih, Nuh, dia datang memberikan korban bakaran datang kepada Tuhan. Abraham datang kepada Tuhan membawa korban bakarannya sendiri gitu. Jadi tidak memberikan korban bakaran untuk keluarganya, karena keluarganya bukan gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa Ayub memperhatikan ya kerohanian dari keluarganya dan merupakan seorang imam serta orang yang sangat saleh. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6 juga Allah mengizinkan iblis mendatangkan penderitaan Ayub karena Allah tidak dapat dibuktikan. Allah mengizinkan penyakit kulit ada pada Ayub, bahkan istrinya meninggalkan dia. Ini kita lihat di pasal yang kedua. Pencobaan yang dialami Ayub juga gitu ya. Ketika di ayat yang ke-10 dijelaskan engkau bicara seperti perempuan gila. Ayub ketika melihat istrinya gitu ya mengutuki dia karena penyakit yang dimilikinya gitu ya, dia mengatakan bahwa istrinya adalah gila. Ini merupakan sungguh ya bagaimana Ayub memiliki kesetiaan yang sangat di luar dari batas gitu ya. Dia tetap setia kepada Tuhan, even segala sesuatu yang dia miliki, bahkan dia bukan cuma segala sesuatu yang dia miliki hilang ya, even dia ya merasakan kesakitan yang sangat dalam di dalam tubuhnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah yang memerintahkan iblis untuk mencobai Ayub, gitu ya? Nah, momen di saat Allah berbicara dengan iblis, ini hal yang menarik dan interesting ya. Ketika Allah datang di ayatnya yang pertama, gitu ya, dari manakah engkau? Seakan-akan Allah seperti memulai duluan, ya.
Dari awal juga di pasal 1 Tuhan yang bertanya duluan kepada Satan, dari manakah engkau? Hal ini sangat menarik karena Allah seakan-akan memulai ya untuk mencobai Ayub gitu ya. Dia yang mencari gara-gara duluan gitu ya. Tetapi tidak gitu ya. Pada dasarnya Allah di sini mau menunjukkan kepada kita gitu ya bahwa kasih Tuhan dalam penderitaan itu nyata. Tuhan memang mau mengatakan kepada kita gitu ya, dan juga kepada Satan atau iblis saat itu. Salah satu terjemahan mengatakan seperti ini. Allah sengaja gitu ya datang kepada Satan gitu ya untuk menyatakan di manakah engkau, mencari gara-gara di luar, untuk memberitahu bahwa ada kok umat Allah, anak Allah yang memiliki kesetiaan. Even kamu ambil hartanya, kamu ambil segala sesuatu, bahkan kamu memberikan dia penderitaan gitu ya, dia tetap setia kepadaku. Tapi iblis tetap tidak mau kalah. Iblis mengatakan kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyai ganti nyawa. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dagingnya, ia pasti mengutik engkau di hadapanmu. Ini adalah penyakit kulit yang dialami Ayub. Tapi terlihat gitu ya, even begitu pun nantinya Ayub juga tetap setia kepada Tuhan. Kenapa Satan memberikan usul ini? Karena dia ingin menghancurkan Ayub. Dia ingin membuktikan Tuhan ini loh umat manusiamu gitu ya. Tetapi Ayub berbeda dengan orang-orang Israel. Meskipun diberikan penderitaan, dia tetap setia dan saleh. Penderitaan dan pencobaan yang dialami Ayub, jika saat ini kita menghadapi suatu pergumulan, apakah kita tetap berdiri teguh seperti Ayub? Ini pelajaran yang mau kita ambil bersama. Setiap orang tentu memiliki kesusahannya sendiri, tindakan yang diambil tergantung dari bagaimana orang tersebut menyikapi permasalahan yang sedang dialami. Pergumulan yang sedang kita alami Tuhan izinkan terjadi karena Ia ingin melihat seberapa besar iman dan kesetiaan kita kepadanya. Sering sekali kita tidak mengetahui gitu ya apa yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita, tetapi melalui gitu ya, nyata loh ini, melalui apa yang dihadapi oleh Ayub gitu ya, Tuhan ambil dengan secara jelas. Tuhan mengatakan gitu ya, Tuhan mau ambil segala sesuatu yang dimiliki Ayub, Tuhan mau memberikan gitu ya, dengan meskipun yang melakukannya adalah iblis, tapi Allah Maha tahu pasti Ayub akan tetap setia karena kita tahu Allah Maha Mengetahui. Mungkin kita juga berpikir gitu ya, kalau diberikan kepada orang jahat penderitaan, Miss Uli, ya itu sesuai. Tapi kalau orang baik kok kayaknya nggak sesuai ya, Allah kok kayaknya jahat sekali gitu ya. Nah ini juga merupakan pergumulan yang kita alami gitu ya. Tuhan mau sediakan itu semua. Ya mungkin Allah ingin mengajarkan kita satu perkara, bahwa segala sesuatu itu dalam kedaulatan Tuhan. Sifat dan kebaikan Allah pada hakikatnya tidak akan pernah berubah. Allah memberikan kebaikan kepada kita, even dalam penderitaan, even saat kita baik, even saat kita jahat, Tuhan tetap memberikan hal itu. Dalam salah satu tulisan Calvin mengatakan adalah God knowing what issue the job affliction should be, had determined his own purpose to scrot him. So may see he did not Satan instigation. Jadi Allah gitu ya telah menentukan rencananya dan dia tahu sebenarnya apa yang akan terjadi kepada Ayub. Anak-anak sekalian, kita akan menutup hari ini dengan dua pernyataan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang kita cari pertama sekali saat kita berada dalam pergumulan hidup? Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Ayub dari pasal pertama dan pasal yang kedua hari ini kita lihat gitu ya. Meskipun dia sudah merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, dia tetap menghadapi suatu pergumulan gitu ya. Datang dan berseru kepada Tuhan. Apakah ini yang kita lakukan saat ini? Ketika kita sudah merasakan lemas, kita sudah merasakan Tuhan udah gak sanggup gitu ya. Apakah kita memang datang kepada Tuhan atau melakukan suatu hal yang ya kita datang kepada hal-hal lain ya yang menyenangkan kita untuk sementara. Di sini kita diminta untuk diuji kesetiaannya. Pergumulan yang kita hadapi saat ini merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Demikianlah firman buat hari ini. Saya akan menutupnya di dalam doa. Kita akan sama-sama mendoakan pokok doa kita untuk hari ini. Happy birthday buat kamu siapapun yang ulang tahun hari ini, dan sosialisasi PTMT hari ini akan dilaksanakan serta persiapan magang dan proses masuk ke kuliah kalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang begitu baik. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak memiliki, sering sekali kami dicobai melalui kesetiaan dan iman kami. Ajarkan kami seperti
anak-Mu ya Tuhan, Ayub. Dan kiranya Tuhan kami boleh diproses seperti Ayub. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu grade 12 yang saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang selalu menambah-nambahkan berkat. Tuhan yang memberikan kesehatan serta hikmat menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Engkau. Kami juga mau berdoa untuk PTMT akan dilaksanakan hari ini, agar PTMT-nya boleh terlaksana dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk persiapan magang yang telah diproses untuk anak-anak-Mu, dan juga proses masuk kuliah yang sedang mereka jalani saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka kelancaran, serta Tuhan yang memberikan mereka hikmat agar segala sesuatu yang mereka tentukan untuk masa depan mereka boleh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah pelajaran kami satu hari ini. Amin. Baiklah, semangat memulai hari ini. Tuhan Yesus memberkati.